Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio dari Weekend School of Business, jurusan IAB atau Ilmu Administrasi Bisnis, angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi pasti yang selalu ada di pikiran banyak orang adalah tentang iklan lowongan pekerjaan, pemergasan rumit, dan wawancara yang menegangkan. Padahal, rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk mencari kecocokan yang dibutuhkan oleh organisasi. Lalu apa itu rekrutmen dan seleksi? Simpelnya, rekrutmen adalah proses menarik calon karyawan dengan berbagai cara, yaitu melalui iklan di internet atau koran, atau melalui internal, yaitu salah satu karyawan bisa merekomendasikan kerabat terdekatnya, keluarga, ataupun teman. Sedangkan seleksi adalah proses memilih calon karyawan dengan metode tertentu. Lalu calon seperti apa sih yang akan dipilih? Calon yang dipilih adalah calon yang diprediksi mampu berhasil di pekerjaan nantinya. Jadi, dasarnya seleksi adalah menyesuaikan kriteria yang dimiliki oleh calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, pengambilan keputusan diterima atau tidaknya calon karyawan bisa melalui interview antara pemberi kerja atau user dengan calon karyawan. Lalu seiring berjalannya waktu, muncul metode baru dalam seleksi dengan cara tes psikologi yang berguna untuk mengungkap kepribadian dan sikap kerja calon karyawan. Dan metode ini sampai saat ini masih digunakan dalam rekrutmen dan seleksi karena memang relevan dalam pencarian calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, tidak hanya tes psikologi saja metode yang bisa dilakukan. Beberapa metode yang bisa dilakukan antaranya adalah seperti tes kesehatan, rekam jejak, dan tes kemampuan bidang. Lalu, biasanya kriteria seperti apa yang akan berhasil dalam seleksi? Well, itu semua nggak bisa disamaratakan, tergantung dari organisasi itu tersendiri. Lalu, tahapan dalam rekrutmen dan seleksi itu seperti apa? Yang pastinya pertama akan dilakukan pemeriksaan surat lamaran kerja atau resume. Dan resume merupakan penjelasan tentang diri Anda dan riwayat hidup seperti pendidikan, pengalaman kerja, ataupun skill yang dimiliki oleh calon karyawan. Dan resume ini digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara calon karyawan dengan perusahaan. Lalu, jika lolos dalam screening resume, calon karyawan akan menjalani yang namanya tes psikolog. Lalu setelah menjalani psikotes, Anda akan menjalani tes kesehatan. Lalu di tahapan ini, yang menentukan Anda diterima atau tidaknya adalah interview dengan user atau pemberi kerja, karena user sendiri yang akan menggali apakah pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kali ini saya akan bertanya kepada orang yang sudah pernah melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Saya ingin tahu kira-kira rekrutmen dan seleksi dari
perspektif seseorang yang pernah melakukan rekrutmen seleksi itu seperti apa. Oke, tanpa pikir panjang, berikut videonya. Oke, hari ini saya sudah bersama narasumber saya. Bisa kenalin dulu namanya siapa? Halo, nama saya Harbi. Saya memiliki bisnis namanya Bowler Bro Indonesia. Mantap. Itu Bowler Bro apa sih? Bisa kasih tahu gak nih? Bowler Bro itu apa? Bowler Bro itu adalah brand yang bergerak di bidang olahraga ya, di bidang basket mostly. Jadi ada produk basket kita jual ya. Target marketnya tuh siapa sih kira-kira Bowler Bro itu? Target marketnya itu anak-anak, mostly orang yang suka main basket umur 15 sampai umur 30 tahun ya. Nah, mau ngomongin soal ini nih ya, target perusahaan. Orang kayak apa sih yang dicari sama Koarbi untuk target perusahaan Koarbi ini? Employee atau apa ya? Employee, SDM-nya. Kalau pasti itu yang passionate dalam bidang basket ya, karena kan kita kan setiap hari berhubungan dengan bidang basket. Lalu juga anak muda yang memiliki semangat yang tinggi, yang memiliki kreativitas tinggi, dan juga yang bisa memiliki vision dan mission yang sama dengan perusahaan untuk mewujudkan perusahaan kita. Oke. Kira-kira nih, kalau soal SDM ya, soft skill apa sih yang harus dimiliki nama SDM, terutama untuk perusahaan Bowler Bro ini? Apa sih soft skill-nya yang dicari? Yang terutama soft skill yang aku cari itu adalah pasti communication skill ya. Bagaimana dia bisa komunikasi dengan sesama team member, dengan atasan, dengan bawahan juga. Lalu juga pastinya time management yang baik, sehingga proyek-proyeknya bisa selesai dengan tepat. Dan juga pasti empati ya, untuk saling mengerti satu sama lain, kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga bisa saling mendukung untuk memajukan perusahaan. Oke, jadi kulturnya itu bisa dibilang Bowler Bro ini kekeluargaan gitu ya, kulturnya. Ya, ya kita pasti membuat sebisa mungkin membuat para tim kami itu senyaman mungkin ya. Dan kira-kira tuh Koarbi menekankan nggak sih apa kayak harus begini, harus begitu, atau dibiarkan aja mereka mengembangkan diri mereka gitu? Pasti kita once in a while kita ada meeting juga, dan juga pasti kita punya beberapa roles ya untuk perusahaan. Tapi kita juga tidak micromanage sampai setiap orang harus lihatin sesuatu. Kita percaya dengan kompetensi dari tim kita, dan kita memberikan mereka kebebasan untuk memajukan perusahaan, kecuali jika mereka tidak sesuai dengan visi dan misinya, dan itu bisa harus dilihat lagi lah, harus diomongin lagi gitu. Misal mereka tidak sesuai dengan tugas, melakukan tugas sesuai yang mereka ditugaskan gitu. Oke. Nah, untuk mencari employee itu media apa sih yang digunakan? Kalau mencari employee itu mostly sih di locker ya, itu bisa dari Instagram kita, bisa dari Instagram locker, bisa juga dari Jobstreet, ada juga dari Glitz. Banyak sih website-nya ya untuk Jadi mostly online ya? Ya, yes, mostly online. online. Betul.
Dan terus itu saat cara seleksi kandidatnya itu bagaimana kok prosesnya? Kalau seleksi kandidat itu pastinya ada ini dulu ya, pasti ada isi formulir dulu untuk beberapa kuesioner ya, semacam kuesioner, online kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu setelah kuesioner sesuai jawabannya, kita manggil mereka untuk interview tahap 1, lalu juga interview tahap 2, baru kita memilih yang mana yang terbaik untuk masuk ke posisi yang kita cari tersebut. Oke, aku mau nanya lagi nih kok. Itu saat udah nemu nih kandidatnya siapa, tapi dia tuh performanya nggak sesuai harapan, yang Koko lakukan itu apa? Pasti ada probation dulu ya, masa uji coba, dan jika tidak sesuai ya di masa probation itu bisa ya kita putuskan hubungan kerja. Nah, saat probation itu apa sih yang dilihat? Pastinya itu ya, apakah dia melakukan tugas sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan, levelnya, kualitasnya juga, dan juga bagaimana dia bekerja sama dalam tim, dan juga ide-idenya juga, bagaimana apakah sesuai apa yang dia bilang mampu di CV, dan apakah sesuai dia yang mampu di CV, apakah sesuai yang dia lakukan juga. Kan banyak orang juga menulis di CV itu kelebihan ya, banyak hal-hal yang dia tulis tapi ternyata tidak bisa dilakukan. Itu juga dicek juga, dan jika tidak cocok ya tidak bisa lanjutkan hubungan kerjanya. Dan biasanya itu butuh berapa lama sih saat rekrutmen dan seleksinya itu? Itu berapa lama kira-kira? Rekrutmen sih mostly sih 1 minggu sampai 1 bulan ya, tergantung dengan posisinya juga. Jika posisinya itu yang cukup biasa, level-level yang cukup tinggi, kan kita pasti perlu lihat juga ya, assorted dengan lebih baik. Tapi mungkin misalnya posisi seperti contoh packer kan kita bisa mungkin hiring bisa lebih cepat gitu. Tapi kalau bisa posisi manager ya bisa lebih lama. Nah, dari pengalaman Ko Arbi nih, paling susah tuh nyari karyawan apa tuh? Di job di position apa? Paling susah. Mostly sih di posisi manajerial ya, karena posisi manajerial itu perlu pasti pengalaman, dan juga pasti yang lebih dewasa, lalu juga yang harus mencari yang cocok, yang sevisi misi dengan kita, karena jika dia kan seperti kayak sambungan tangan dari kita, the CEO ya, itu posisi yang menurut aku tuh perlu waktu untuk di hiringnya. Oke. Ini last question aja ya. Kira-kira ada tips gak sih yang bisa dikasih tahu ke orang-orang lain nih? Tips untuk cari SDM yang bagus tuh gimana? Cara Ko Arbi ngelakuinnya? Ya pastinya kalau mau mencari SDM itu pastinya nggak bisa dari satu interview lo kita terima langsung cocok. Pasti ada juga beberapa SDM itu yang tidak sesuai, dan itu adalah juga pengalaman juga untuk kita business owner, dan juga jika misal tidak cocok juga jangan terlalu lama untuk PHK-nya, untuk pemutusan hubungan kerjanya, karena jika misal tidak cocok hanya menghabiskan waktu kita dan juga waktu para pegawai tersebut. Lalu lama-kelamaan sih kita akan bisa menanyakan pertanyaan lebih tepat, lama-kelamaan kita akan bisa melihat kandidat-kandidat yang cocok lebih cepat,
dan tidak bisa mulai langsung jago sih. Ini kan kayak ya kayak milih pasangan aja lah. Awal-awal kan kita kayak mungkin bisa salah pilih, bisa salah asal pacaran toto salah, gak cocok. Lama-lama sama juga dengan mencari partner, mencari karyawan, mencari SDM juga seperti itu. Lama kelamaan kita akan semakin mahir dalam mencarinya. Dan tips aku sih ya, jika kau punya bisnis dan masih baru ya, coba hiring aja. Dan misal tidak cocok ya jangan malu juga untuk PHK, karena kan jangan sampai kita menghabiskan waktu dia dan juga waktu kita. Lalu misalnya tidak cocok, kita cari hiring lagi, dan hire pelan hire pelan-pelan aja, juga usah terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa. Dan ya perbanyak skill komunikasi juga sih, agar mereka pun bisa mengerti apa yang kita mau, apa posisinya tuh, tugasnya apa, sehingga kandidat yang bisa didapat juga jauh lebih cocok. Gitu sih. Oke, jadi aku recap lagi nih ya. Dari si Balor Bro ini yang dicari adalah mostly anak muda ya. Anak muda ya. Betul. Lalu yang pastinya juga mempunyai creative thinking dan juga pastinya satu visi dengan perusahaan, lalu satu interest juga ya. Nah, dan terpenting lagi untuk kemajuan perusahaan Corby ini pastinya harus komunikatif dan bisa membangun hubungan. Bukan betul itu? Oke. Oke, jadi gitu aja untuk interviewnya. Thank you banget ya waktunya untuk Corby. Semoga sukses selalu untuk perusahaannya. Sehat selalu buat Corby juga. Oke, sip. Thank you juga. Thank you, Yo. Oke, Thank you. ya. Bye. Bye. Oke. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari narasumber saya tadi adalah seperti yang saya katakan di awal. Rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk mencari kecocokan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tidak hanya dari skill ataupun sikap kerja, tetapi bisa juga dari interest atau hobi. Seperti tadi contohnya, perusahaan dari narasumber saya merupakan perusahaan brand olahraga. Dan calon kandidat yang dicari adalah orang yang memiliki knowledge dan ketertarikan terhadap dunia olahraga. Dan itu bisa dijadikan nilai tambahan saat seleksi. Dan juga calon karyawan dipastikan harus bisa memajukan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dan juga soft skill yang dicari oleh perusahaan harus komunikatif guna membangun hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun orang di sekitar perusahaan. Lalu pastinya seorang calon kandidat harus memiliki time management yang baik sehingga proyek yang dikerjakan bisa diselesaikan dengan efisien. Dan juga seorang calon kandidat harus memiliki empati untuk memperhatikan satu sama lain dalam lingkungan perusahaan sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Lalu seperti kebanyakan perusahaan, saat ini media yang digunakan untuk melakukan rekrutmen melalui internet. Seperti di website pencarian pekerjaan, contohnya Jobstreet atau LinkedIn. Atau juga bisa melalui akun Instagram yang melakukan share lowongan pekerja ataupun Instagram perusahaan itu sendiri. Lalu rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh narasumber saya itu dengan memberikan kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang relevan untuk menemukan kesesuaian yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu setelah menemukan kandidat yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, calon karyawan akan dipanggil untuk
melakukan interview untuk melihat kecocokan kandidat terhadap perusahaan. Lalu setelah seorang kandidat telah diterima, tidak sampai situ saja. Nah, kandidat yang diterima akan melewati yang namanya masa probation. Apa itu masa probation? Masa probation yaitu percobaan kerja yang dilakukan untuk menilai kira-kira apakah karyawan tersebut kompeten untuk melanjutkan di perusahaan tersebut. Dan saat masa probation, biasanya yang dinilai adalah apakah karyawan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu dilihat bagaimana kemampuan bekerja samanya di dalam tim ataupun secara individu. Dan juga masa probation berguna untuk melihat apakah karyawan tersebut bisa membuktikan yang ada di CV, karena kebanyakan ya di saat proses rekrutmen dan seleksi itu mereka hanya menyebutkan kelebihan mereka saja, tetapi belum tentu kelebihan yang mereka sebutkan saat proses rekrutmen dan seleksi itu benar dan fakta. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.